Sorry ya. Ya. Udah. Oke. Oke, Pak Irjen, gimana menanggapi sebagai seorang praktisi hukum ya Pak Irjen ya? Gimana menanggapi Ibtu Rudiana yang akan melakukan sumpah pocong untuk membela, bukan membela ya, membuka tabir kebenaran, gimana menanggapi hal itu? Tentang sumpah pocong ya? Iya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Mungkin sudah keterangan saya terdahulu saya sudah sampaikan juga. Ya jujur secara pribadi saya sebagai praktisi hukum, pengacara maupun mantan penyidik ya, dan seorang purnawirawan Polri ya, saya kecewa dengan jawaban itu ya, saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena di dalam penegakan hukum tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam KUHP tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam persidangan juga tidak pernah dicantumkan sumpah pocong. Paling-paling dalam persidangan dikatakan apakah saudara bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Apabila saudara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, berarti saudara melanggar undang-undang, memberikan keterangan palsu. Paling kan itu. Nah, saya juga nggak mengerti, saya juga kaget juga pada saat itu Rudiana mengatakan karena mungkin terpancing dengan situasional menyatakan bahwa anaknya itu memang sudah meninggal, tapi banyak yang tidak mempercayai. Akhirnya keluarlah bahasa tersebut yang di luar alur hukum. Dan saya tahu pasti ini ada yang giring sehingga keluarlah bahasa ini. Ini yang saya sangat sesalkan dari seorang pemerhati hukum ataupun kuasa hukum ataupun pengacara. Harusnya memberikan guidance itu sesuai dengan etika prosedur hukum. Jangan di luar warikada undang-undang. Saya pastikan bahwa Ibtu Rudiana di sini salah. Nggak benar. Harusnya dia seorang perwira yang mengerti etika prosedur dan undang-undang, tidak mengeluarkan tata bahasa itu. Sehingga membuat bias kepada masyarakat. Dan jangan salahkan kalau dia dihujat. Loh, kok kenapa sudah tidak percaya lagi dengan hukum dan undang-undang? Hukum dan undang-undang juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan terikut-ikut, jangan terkontaminasi. Itu makanya saya katakan sangat-sangat disayangkan tindakannya. Ya menurut hemat saya ya membuat jadi penegakan hukum tuh jadi nggak benar. Nah, sialnya dari penggawa hukum yang mengerti hukum, mengerti undang-undang. Itu kira-kira yang perlu saya jawab, bahwa semua yang dikatakan sumpah jabatan, sumpah ini harus berlandaskan undang-undang. Tidak ada yang berlandaskan alasan lain, apalagi dengan sumpah pocong segala macam. Kira-kira begitu, ya. Oke, Abang, menurut Abang apa jawaban yang harusnya tepat nih ketika turunnya ditanya mengenai masyarakat tidak percaya bahwa anaknya masih hidup bukan yang meninggal. Apa mungkin sebagai seorang penegak hukum apa jawabannya selain sumpah pocong tadi itu? Sebenarnya kan tidak susah jawabannya. Kan sudah dilakukan prosesi daripada permasalahan sampai dimakamkan yang bersangkutan. Kan sudah ada visum et repertum, sudah ada otopsi, sudah ada galimat pertama pada saat dikatakan kecelakaan tunggal ternyata pembunuhan. Kan sudah dilakukan. Kan sudah ada dasarnya, ada forensik, ada kehakiman sudah menyatakan bahwa itu memang ada hal-hal yang tidak wajar. Ya itu aja dipertahankan. Nanti pada saat dia diminta keterangan, apabila di pengadilan, pertahankan saja itu kalau memang betul. Ya kalau kamu bohong, kamu siap untuk menerima konsekuensinya. Karena kamu sudah disumpah di depan pengadilan yang saya katakan tadi, ya, bahwa saudara bersedia disumpah, itu pasti. Kalau bersedia, ucapkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Makanya ada Alkitab dan Al-Quran, kan itu. Tapi seketika dia sudah disumpah, ternyata dia berbohong, ya ada memberikan keterangan palsu tadi. Karena sudah di dalam fakta persidangan. Itu aja jawab. Jadi nggak usah terbias, terpancing oleh publik, oleh siapapun. Ya, kamu harus berdiri tegak. Ya, kalau kau bohong kan ketahuan bohong. Ya, kalau kamu benar, perkuat aja kebenaran itu. Nggak usah kamu goyang. Jangan dengan segala macam permasalahan sehingga kau terpancing mengatakan saya siap sumpah pocong. Kemudian yang kedua lagi saya 7 turunan gak selamat. Nah, ini gak benar gitu loh. Ingat loh, dia seorang polisi loh, perwira loh. Gak pantas, gak layak mengucapkan itu.
Saya sebagai Purnawirawan Polri mengatakan saya kecewa dengan jawaban itu. Kamu dididik, bukan seperti itu. Itu didikan jalanan namanya, nggak bener tuh. Jadi, saya netral aja. Kalau salah saya katakan salah, walaupun dia polisi. Benar saya katakan benar, kira-kira gitu, ya. Oke, Pak, tapi dalam hukum apa jadi jaminan nggak sih apa ketika sumpah disampaikan oleh seorang, jaminan dia tidak bersalah atau dia seperti apa kalau dalam hukum sumpah itu sudah menjadi jaminan atau enggak? Loh, di dalam hukum itu sumpah itu kan sudah berarti kan menyatakan bahwa dia benar atau salah, dia berbohong atau tidak. Kan saya sudah katakan tadi memberikan keterangan palsu. Nah kalau di dalam sumpah dia memberikan keterangan itu sudah tidak percaya lagi, mau siapa lagi yang mau dipercaya? Nah tinggal nanti hakim akan mencermati, akan meng-cross check, akan melihat apakah yang disampaikan oleh seseorang ini sesuai dengan fakta-fakta enggak. Nah, dikatakan bahwa ini anak saya ternyata betul anak saya, saya buktikan dengan sudah ada oleh otopsi, sudah ada visum dan lain sebagainya. Itu aja perkuat. Masalah nanti yakin atau tidak nanti keyakinan hakim. Kan ada hakim. Hakim akan memutuskan. Hakim juga tidak bodoh. Dia akan melihat apakah ada persesuaian antara pernyataannya dengan fakta. Cuma itu aja, ya. Jadi kita nggak usah berdebat di mana-mana. Fakta hukum aja kita lakukan, gitu kira-kira. Apakah ini suatu blunder Pak buat Pak Ibtu Ridhiana dia sebagai polisi mengucapkan sumpah pocong gitu Pak? Oh blunder banget. Kalau salah saya katakan salah, bukan hanya blunder, salah. Nggak pantas. Saya mantan Karawat Sidik. Di dalam penyidikan tidak ada itu. Ya. Nggak ada tuh di dalam diperiksa di dalam BAP berdasarkan sumpah pocong, mana ada tuh. Apalagi dia polisi, salah. Ini harus dapat teguran dari pimpinan, nggak bener itu. Tuh. Harus ditegur itu, harus diberikan minimal diberikan suatu teguran keras pada bersangkutan. Walaupun anakmu yang menyatakan kau berkatakan bahwa itu benar anakmu, tapi kenapa harus mengeluarkan fakta-fakta, pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan etika prosedur hukum? Kamu kan polisi, kau kan tahu undang-undang. Loh, kalau tahu undang-undang kenapa jadi blunder begitu? Jadi kalau saya pasti salah, saya kata salah ya. Dengan tegas Pak ya. Iya, jadi saya nggak percaya tinggal-tinggal, saya bukan dia polisi, kasihan juga, nggak salah. Pada saat dia mengucapkan kata-kata, sehingga betul-betul bias kan, jadi bahasan masyarakat, dihujat masyarakat, apalagi orang-orang yang mengerti hukum. Yang saya salahkan satu lagi, yang menggiring dia. Seharusnya orang yang menggiring dia, yang mengerti hukum, jangan menggiring dia untuk melakukan itu, karena dia spontanitas keluar bahasa yang blunder itu, runyam jadinya. Tapi Pak itu melihat kayaknya karena mungkin terpojok atau seperti apa sih melihat akhirnya keluar jawaban spontan seperti itu Pak. Mau terpojok kek, mau apa kek, bukan menjadi dasar landasan. Saya katakan tadi, dia seorang perwira. Seorang perwira sudah bisa mencermati apa yang layak dan pantas harus saya jawab. Sesuai dengan etika prosedur enggak. Jadi jangan alasan terpojok saya akibatnya mengeluarkan bahasa ini. Berarti kau tidak berpendidikan dong. Berarti nalarmu tidak main. Mau dipancing apapun kau tetap equal. Seperti contoh saya nih, ya. Saya banyak dihujat loh. Ya. Tapi sekarang Bapak ini banyak setuju. Banyak netizen yang senang sama Bapak. Justru karena saya equal. Saya berada di tengah-tengah. Saya tidak mau memihak kemanapun. Polisi yang salah katakan salah. Tapi pelaku salah katakan salah. Iya. Tetap kita berpijak pada hukum. Kalau nggak berpijak pada hukum siapa lagi? Nah contoh ini sekarang dua nih. Ada yang berkuar-kuar kecelakaan tunggal. Ya seorang jenderal nih. Ya. Nah sekarang dikonter oleh seorang jenderal lagi bahwa ini dibunuh. Nah rasain lo sekarang nih. Silakan netizen, kamu bela-belain dua di dulu nih, sekarang diadu yang dua ini sekarang. Sekarang kamu bela mana nih? Pengen tahu saya. Pak Ugrocena mengatakan dia dibunuh, bahkan ada 4 tempat. Datang Pak Susno Duaji menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Nah sekarang silakan aja diadu. Mana yang benar? Nah, kalau menurut saya yang benar adalah keputusan hakim. Yang benar adalah undang-undang. Apapun keputusannya sama-sama kita hormati. Jangan kita terpancing dengan opini yang menggiring. Ya, ini yang salah. Sehingga edukasi kepada masyarakat tidak bisa kita berikan dengan baik. Jadi masyarakat kan namanya orang awam tahu kulit luar. Digiring ke sini kena, digiring ke sini kena. Akhirnya mereka juga terpancing dengan situasional itu. Bagi saya pribadi, apapun yang saya sampaikan, saya tetap berpijak kepada hukum, berpijak pada koridor, berpijak kepada undang-undang, berpijak kepada keputusan hakim. Itulah saluran terakhir. Contoh Saka Tatal ini, ya sekarang sudah berada di Mahkamah Agung.
Kalau seandainya Mahkamah Agung mengatakan menerima gugatan daripada para sisa katatal, harus diterima. Itu keputusan hakim loh. Keputusan tertinggi. Berarti berdasarkan penilaian-penilaian. Tapi kalau ditolak juga harus kita terima. Terus siapa lagi yang memutuskan? Mau kita bikin hakim jalanan? Nah, ayolah. Nah, tapi kalau kita masih menghormati hukum di Indonesia, terima itu. Itulah keputusan yang resmi. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan undang-undang. Kira-kira begitu rekan-rekan. Ya, Pak Riki sendiri melihat ini ada intervensi nggak? Artinya gini, ketika mungkin Pak Rudiana menyatakan statementnya di publik ini, mungkin ada sebelumnya itu ada orang yang mengucapkan kata itu gitu, membicarakan seperti itu. Gitu. Begini ya rekan-rekan ya. Saya sangat alergi mengatakan seorang perwira terintervensi. Karena ini berkaitan kepada nyawa daripada anaknya. Mau siapapun yang mengintervensi, mau sehebat apapun kekuatan intervensinya, kalau dia betul-betul menjadi orang hukum yang baik, tidak akan terpengaruh. Dudukkan aja pokok permasalahannya. Kalau memang anak saya ini memang betul-betul meninggal gara-gara ini, ya sudah pertahankan saja. Mau digoyang model apapun nggak ada. Apalagi seorang perwira. Perwira tuh siap untuk menyatakan apa yang benar katakan benar, apa yang salah katakan benar. Makanya saya dulu di Propam seperti itu. Saya mantan Kadif Propam Mabes Polri. Kalau saya katakan kalau sudah benar katakan benar, salah katakan salah. Nah, supaya tegaknya hukum benar-benar tegak gitu loh. Jadi nggak ada intervensi. Bagi saya kalau dia bisa diintervensi berarti orang bodoh. Sedang waktu nyatakan dia sumpah pocong, saya anggap orang yang benar-benar nggak salah. Nah, untung aja saya nggak bilang bodoh. Artinya spontanitas ya. Pak, tapi setuju nggak kalau Pak ada yang bilang statement Rudiana itu jadi pembodohan di masyarakat, Pak? Lah kan saya udah ngomong tadi. Jadi saya jadi geli juga gitu. Kan saya udah bilang, saya katakan kalau boleh saya katakan bodoh ya bodoh gitu loh. Kok seorang perwira mengatakan pernyataan seperti itu, seharusnya nggak layak dan nggak pantas. Nah, jangan salahkan juga akhirnya netizen, masyarakat yang mempunyai pemerhati pemahaman hukumnya yang sudah mumpuni juga akhirnya mengatakan memang tolol banget di perwira. Kok bisa mengeluarkan statement seperti itu? Kan gitu. Nggak pantas, nggak layak. Bukan simpati malah antipati ya. Ya, justru harusnya jangan terpancing, jangan tergiring, gitu loh. Apa kok ada saya siap sumpah pocong di Hongkong apa? Kira-kira begitu ya. Jadi nggak ada itu, nggak ada intervensi, nggak ada ini, tegakkan aja. Pada saat ini Rudiana salah.